Ya, katanya kan Bang Luka udah pernah ke surga tuh. Tuh kira-kira saya tadi kan tanya ketemu apa di sana, ketemu buahan, ketemu minuman. Nah, kira-kira dari bumi ke surga waktu itu ditempuh berapa hari, Bang? Berapa hari, berapa malam gitu, Bang? Monggo, silakan. 2 jam. 2 jam ya, Bang ya? Nyampe, Bang ya? Nyampe. Itu 2 jam itu kan kalau naik pesawat itu kan kena angin tuh kadang-kadang kena turbulensi. Nah, sepanjang perjalanan di langit, Bang Luka pernah nggak ngalami turbulensi? Gimana? Bangsa Israel itu ada 12 suku. Ya, waktu perang di Asyur itu 10 suku sudah diungsikan ke bangsa-bangsa. Itu semenjak zaman Raja Salomo. Nah, jadi di zaman Yesus pun 10 suku ini udah nggak ada di zaman Yesus. Karena 10 suku ini sudah mengungsi dari zaman Raja Salomo, berarti sudah hampir 3.000 tahun, nggak pulang-pulang sampai hari ini. Yang ada di Israel sekarang cuma ada 2 suku. Lu tanya si Billy orang Yahudi lu tanya si Palen. Yang ada di Israel sekarang tuh cuma 2 suku, yaitu Yehuda sama Benjamin. Lalu 10 suku yang lain, Efraim, Menasya, Naftali, Gad, Zebulon, Lewi, Yehuda, bukan Yehuda. Kalau di Israel kan cuma Yehuda, makanya disebut orang-orang Yahudi. 10 suku ini udah nyebar ke bangsa-bangsa. Nah, menurut penelitian para profesor genealogi, suku Efraim itu ada di Inggris sama di Indonesia. Nah, Indonesia itu orang Batak, Ucok. Jadi suku yang mana? Suku Yehuda yang ke Batak? Efraim. Oh, itu. Yusuf kan Yusuf punya anak 2 tuh, Efraim sama Menasya. Jadi, nah, orang Batak itu Efraim. Iya. Masuk akal nggak? Ya masuk akal lah. Orang belum pulang sampai hari ini kok. Makanya kemarin dari India ada yang dipulangin 12.000 orang. Disebut dari suku Menasya. Namanya Mizoram. Suku Mizoram dari India. Mukanya kayak orang India. Tapi diakui oleh orang Yahudi sekarang. Itu ada videonya di YouTube. Berarti benar kan? Kenapa orang ya, kalau memang seperti itu Gak, kalau memang seperti itu ya is okay aja sih, cuman apa ini bisa dibuktikan? Sudah dites DNA kok 40% dari Yahudi orang Israel. Udah sering dites DNA. Jadi beranak cucu di Sumatera gitu ya, khususnya di suku Batak gitu. Kan waktu diaspora, namanya diaspora ya, menyebar ke bangsa-bangsa. Itu sampai hari ini belum balik orang bangsa Israelnya. Ini gue penasaran Bang, kok bisa jadi nabi itu loh. Sedangkan Rudi ada suara anak kecil sih. Ada rekamannya loh. Ya, lu keturunan siapa Bang? Kata Rudi kan, ya kan? Itu tidak ada undang-undang kalau nabi itu harus Israel. Nah, tapi nabi sulung itu dari Israel. Itulah penulis kitab. Dan tidak ada undang-undang kalau nabi itu harus dari Israel. Nggak ada undang-undangnya, nggak ada kesalahannya. Kalau nggak ada undang-undangnya kan berarti nggak usah dibahas. Berarti bukan nabi ya Bang ya? Sah ya? Jadi dari bangsa manapun bisa jadi nabi, tetapi nabi yang mana? Bukan nabi bikin kitab. Kitab itu sudah ditulis nabi dari Israel. Nabi yang bikin kitab cuma dari Israel, tapi nabi yang mengkonfirmasi, yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang baru, itu boleh dari segala bangsa. Itu ada nabi konfirmasi juga Bang. Waduh. Kan begini loh, Tuhan itu kan berbicara. Kayak telepon aja. Ajaran Tuhan itu kan harus ditulis, tapi kan tidak semua harus ditulis. Setiap ajaran ditulis, tapi perkataan Tuhan kan nggak perlu ditulis.
Misalnya Tuhan bilang gini, saya lagi senang, gitu. Kan nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis itu ajaran-ajarannya, jangan membunuh, jangan mencuri, supaya menjadi pelajaran. Nah, nabi-nabi yang mengkonfirmasi ini artinya nabi-nabi yang masih terus Tuhan berbicara, membuktikan bahwa Alkitab itu benar. Ini kan harus Tuhan bicara terus. Nanti kalau Tuhan nggak bicara lagi, ya repot lah. Nanti orang muncullah nanti nabi-nabi palsu. Makanya nabi itu harus ada supaya tidak muncul nabi-nabi palsu. Kalau nabinya nggak ada, ya nabi palsu bermain lah. Nah, Jong, Paul Jong, sekarang Paul Jong nabi palsu bukan? Gue tanya sama lo jujur kalau lo nabi. Kenapa lu kan yang kemiut itu? Ya gue heran tadi itu kok keturunan Israel ke Batak gitu. Memang nyambung itu? Gimana ceritanya? Ya udahlah terserah lu aja deh kak. Gue mah ikutin lu aja dah. Yang penting lu happy kak. Oh iya, mau nanya nih Om Luga, mana nih Om Luga? Nah itu. Nih. Mana Bang Luga? Bang Luga. Ngobrol deh. Lagi ngobrol Bang. Oh iya ada tamunya. Rob ini kan apa namanya? Tadi keturunan Batak Israel ada keturunan ke Batak gitu ya? Kata Luga ya? Ya coba diruntut itu ada darah Bani Israel nggak itu? Iya Bani Israelnya. Apa nih? Kan kalau ada darah Bani Israel pasti bisa diruntut itu. Kalau orang-orang Semit kan biasanya nulis itu yang namanya semua itu. Kayak orang Arab, orang-orang Israel kan pasti tercatat semua itu leluhurnya itu. Gimana itu kak? Makanya kan di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa bangsa Israel itu sudah menyebar ke bangsa-bangsa, mereka ada di pinggir-pinggir pantai kan. Nah, jadi dikatakan kepada segala bangsa, bahkan dikatakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi itu apa? Ujung bumi kan Indonesia. Nah, kalau dikatakan bangsa Israel sampai ke ujung-ujung bumi dan telah menyebar, ya sekarang kita cek aja di Indonesia, jangan-jangan memang darah Israel ada dan memang ada kultur-kultur Yahudi yang sangat mirip dengan Israel seperti marga, Luga Tambunan, bapaknya Tambunan. Nah, itu kan sifat-sifat dari orang Israel. Orang Israel kan di dunia yang pakai marga kan cuma orang Israel. Dari dulu. Salah satunya ya. Terus kali kebudayaan orang Israel mirip, misalnya menikahi anaknya paman, pariban. Ada kemiripan. Makanya banyak baca buku bro, karena berdebat ini harus banyak pengetahuan. Kalau cuma tapi Israel tua sama makan anjing loh kak. Itu kan tidak menjamin. Orang kan udah menyebar 3000 tahun, masa harus samakan apanya sih? Kebudayaannya tentu udah bercampur dong dengan bangsa lain. Ya, tetapi yang pasti lu tanya sekarang di Israel, di mana 10 suku itu pasti mereka bilang udah menyebar. Mereka nggak tahu di mana mereka ini. Tapi yang namanya manusia kan nggak bisa hilang, dia kan akan beranak cucu terus. Suku Dan Tuhan mengatakan menyebar ke seluruh dunia itu memang nggak 10 suku itu. Iya, profesor yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Profesor genealogi dari orang-orang bule lah ya. Efraim itu ada di Inggris. Nah, di Inggris ada Efraim. Menashe itu ada di wilayah Amerika. Suku seperti Simeon itu ada di Eropa, misalnya di negara Jerman. Itu masih darah-darah Israel itu kayak Jerman itu. Makanya orang-orang Jerman itu lebih pro ke Israel kan, karena memang mereka bukan karena memang satu darah. Jerman, Belgia itu masih darah-darah Israel. Kalau nggak salah dari suku Simeon,
Zebulon, Naftali, Gad, Asher, gitu. Karena di Israel itu cuma 2 suku, Yahudi yang disebut Yahudi sama Benjamin. Cuma 2 suku itu aja. Lo tanya aja orang Israel sekarang. Bukannya Jerman Askenas ya, Nah, itu Kak kan ya? Askenas, Kak? Karena Askenas bukan benda Israel, Kak. itu gua juga tahu kan dari situs internasional. Jadi boleh kalian cek. Artinya beberapa negara Eropa itu dari Israel. Jepang itu dari suku Dan, Jepang. Makanya ada kebudayaan Jepang itu yang sangat mirip dengan kebudayaan Yahudi. Jepang. Itu dari Israel. Gitu. Makanya harus punya banyak pengetahuan. Kalau nggak punya banyak pengetahuan, akhirnya Gini Bang Luka, biasanya yang terkuat gini Bang Luka. Bang Luka, kayak paling kuat itu bahasa biasanya. Bukti terkuat. Apa tuh? Kira-kira sama nggak bahasa? Ya sekarang kalau dia misalnya sudah merantau ke India, apakah dia harus memaksa harus pakai bahasa India? Otomatis kan, terus dia berbaur. Ini kan berbaur bukan cuma setahun 2 tahun. Kalau cuma setahun 2 tahun mungkin emaknya masih ngajarin anaknya. Tapi kalau sudah berbaur, kita aja pindah ke Jawa kadang-kadang sudah mulai ikut bahasa Jawa. Karena kiri kanan sudah orang Jawa. Gitu. Apalagi ini sudah 3.000 tahun. Diaspora bangsa Israel itu udah 3.000 tahun dan sampai hari ini belum pulang. Udah bergabung, udah berpuluh ratus generasi. Masa lu harus mempertahankan bahasa? Gak bisa. Karena itu kan persatuan kelompok Bang Luka, bukan individu. Kalau kita merantau kan individu berbeda, itu kelompok. Kelompok biasanya nggak akan makanya berpisah. satu suku ya bukannya tidak akan berpisah. Lihat aja Cina. Cina ada di Kalimantan, Cina juga ada di Medan, Cina juga ada di Surabaya. Udah terpencar, walaupun satu kelompok tetap terpencar. Ada mungkin peninggalannya ada, misalnya mereka masih mengakui bahwa mereka keturunan dari satu bapak punya anak 12. Itu dari suku Cina pernah mengakui, suku Kaifeng mengatakan bahwa kami ini berasal dari bapak yang punya anak 12 dan menyembah yang bernama Yahweh. Itu pengakuan di suku Cina, suku Kaifeng di Cina. Nah, dari situlah kita tahu. Tapi bahasa udah bergabung. Bahasa itu kan sudah sangat sulit kalau mempertahankan bahasa. Kecuali misalnya masih 100 tahun, masih bisa. Ini 3.000 tahun, tidak. Makanya kalau bisa dikatakan suku paling cerdas di Indonesia kan orang Batak. Kayak gini Bang Luka, contohnya kan Jawa kan pernah kita eksodus berapa kelompok di Suriname. Ada tuh bahasanya. Iya, tapi itu kan masih ibarat kata begini loh. Itu kan benar-benar memang pindah, transmigrasi. Masih bisa itu umurnya paling 400 tahun loh. Itu pun bukan karena apa. Ini kan karena memang perbudakan. Bangsa Israel itu dilempar sana, dilempar sini. Udah memang ada tekanan yang luar biasa. Lari sana, lari sini. Kan dikatakan Tuhan, aku akan menyerahkan engkau ke seluruh dunia sehingga engkau terserak. Tuhan mengatakan terserak. Kalau Tuhan yang bilang terserak, berarti sudah sangat sulit dideteksi termasuk bahasa. Karena udah terserak. Kalau masih bisa terdeteksi oleh bahasa ya belum bisa dikatakan terserak. Kan mereka diserakkan kan gara-gara menyembah berhala. Bukan diserak gara-gara ingin bertamasya. Beda. Orang yang bertamasya sama diserakkan Tuhan karena mereka beda. Makanya sangat sulit mendeteksi keberadaan mereka. Hanya Tuhanlah yang bisa membongkarnya melalui para nabinya. Tuhan yang ingin membongkar. Mana suku-suku Israel? Butuh nabi nggak? Butuh bro. Butuh nabi nggak untuk mendeteksi itu? Butuh. Lu ada keturunan Bani Israel gak? Ada. Ada suatu nubuatan para nabi-nabi Tuhan mengatakan enggak, gua nanya lu. Jangan ngomong nubuatan lah.
Maksud gua, lu kenapa nggak ikut Alia aja? Pulang mudik sono. Kan enak. Kan memang Kenapa nggak sudah ikut? pernah dicanangkan waktu itu. Orang-orang Batak suruh mau pulang ke Israel. Tapi persyaratan untuk menjadi warga negara Israel, itu harus masuk agama Yahudi. Orang-orang Batak nggak mau. Nggak ada kedetua nggak di sana? Nah itulah makanya kan gue udah bilang, orang Batak ini kan bagaimanapun darah Yahudinya, darah Israelnya tetap bunyi. Kenapa darah itu kan nggak bisa dipungkiri. Misalnya anak Raja Wali, lu suruh ngumpul di tengah-tengah jutaan ayam, tetap aja dia bertumbuh tetap jadi Raja Wali kan, walaupun dia dikelilingi jutaan ayam. Sama orang Israel pun dilempar di tengah-tengah 7 miliar orang, tetap aja dia jadi Raja Wali karena memang darahnya. Kan sudah dikatakan bahwa bangsa Israel itu akan menaklukkan bangsa-bangsa. Orang Batak kan mendunia. Orang Batak emang dari 12 suku itu suku yang mana, Kak? Dia dari Efraim paling ngeri. Iya, Yusuf berarti. Yusuf punya. Itu bisa dipertanggungjawabkan nggak tuh klaim? Bisa ditelusuri nggak? Kalau memang bukan orang Batak, bukan orang Inggris dari Efraim, lalu lu tanya lagi sama orang-orang Rabi di Israel. Orang Efraim di mana Rabi? Orang Rabi aja bilang kami nggak tahu. Rabi aja lu tanya di mana orang Efraim, kami nggak tahu. Nah, Rabi nggak tahu kok lu tahu. Rabi nggak tahu kok lu tahu. Makanya kan gue udah bilang, karena kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu apa yang tersembunyi, apa yang terrahasia. Karena semua di dalam Alkitab ini tertulis, dikatakan Efraim itu akan menjadi sekumpulan banyak bangsa dan akan berkuasa di bangsa-bangsa. Nah pertanyaannya, salah satu Efraim itu adalah Inggris. Apakah benar Inggris itu berkuasa atas bangsa-bangsa? Benar. Yang memberikan kemerdekaan bagi Israel, Yahudi sekarang itu Inggris melalui Amerika. Berarti kan benar Inggris itu punya kerajaan yang berkuasa di bangsa. Dulu kan penjajah paling serem kan Inggris. Kenapa mereka bisa berkuasa? Ya itu darah Yahudinya tuh bunyi. Kalau bahasa Bataknya bilang makuling mudar, itu darahnya itu menyala. Dan salah satunya juga ada di sebagian di India, sebagian di Tanah Batak. Karena kan dia tercerah berat. Misalnya gini. Maksudnya bukti otentik. Maksud gua gini, Kak. Tes DNA dong, tes DNA. Bini Yosef itu gimana bukti otentiknya? Iya, tes DNA. Udah di ada tes pernah DNA. dites DNA belum? Udah. Hasilnya 40%. Gimana hasilnya? Ada 40% darah Israel. Di mana itu tes DNA-nya? Coba nih lihat. Ya, makanya lo nonton YouTube. Di YouTube kan semua tuh ada, bro. Lu nonton aja di YouTube itu cita-cita gitu banyak. Kok gua nggak pernah lihat di itu, di jurnal medis. Gua orang medis gak pernah yang ada ya gitu di jurnal medis. Bukan karena lo orang medis semua jadi lo tahu. Lo kecil banget cara berpikir lo lah paling nggak kan kalau sepenting itu kan pasti ada di jurnal medis gak, kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kan gitu. Masa iya sepenting itu nggak ada di jurnal medis kalau bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ditanya yang ekspos bahwa memang saudara Israel nggak percaya tes DNA, dan sudah ada beberapa orang, ada salah satu kelompok tur Israel, lalu orang Israel mengatakan setelah habis dari tes DNA itu mengatakan loh ini orang Israel, ternyata yang datang yang dites orang Batak, ini orang Israel tanya. Orang Israel yang ngomong sendiri. Jadi hasil dari tesnya itu sampai waktu itu ketua turnya ngomong, kan ketua turnya kebetulan orang Toraja. Lalu ngomong ke orang-orang Batak, bro lu bersyukur lo, kenapa? Pokoknya lo sebagai orang Batak lo harus bersyukur. Apa penyebabnya? Itu orang-orang Israel ini udah tahu kalau orang Batak itu ada darah Israel. Orang Israel sendiri yang ngomong.
Ya lu coba kasih dong hasil tes ginekologinya kasih dong biar kita bisa baca bener nggak tuh klaim. Ya, memang kan ini kan Kredibel artinya nggak klaim klaim tersebut secara sains kan gitu nanti. Boleh dong kasih linknya, kasih di chat biar kita bisa lihat semua. Boleh, kalau linknya bisa gua kasih ya. Artinya untuk membantu kalian bisa nanti gua kasih linknya melalui apa ya. Kalau enggak lu gini aja di Facebook. Udah di chat aja tuh, tinggal itu. copy paste linknya, gak? Lu copy paste di chat aja biar teman-teman juga bisa buka semua. Ya, coba gue cari ya. Itu dulu harus mau gue expose lagi, gue expose lah agar. Jadi Bang Luga ini ada Bani Israelnya ya? Ada dong. Efraim lagi paling mantap. Ya udah lanjut yang lain sambil nunggu itu. Ya kalau kesulitan nggak usah dulu lah, besok-besok lu udah bawa. Ya, aja ya. Bang, ini topiknya apa ini? Hah? Topiknya apa? Cari aja. Apa aja lah. Bang. Oh ya, kalau apa aja berarti kalau saya bertanya enggak harus dengan berirama topik. Ya. Bang, udah. Aku mau tanya yang melanjutin apa tadi tuh. Saya Bayu mau tanya tuh yang melanjutin tadi sore, kan sempat terputus tuh. Iya. Boleh kan? Iya. Nyambung? Boleh. Halo Bang, bisa ngomong? Ya silakan. Ya silakan. Bang Luga. Silakan. Iya. Silakan. Yang tadi sore. Ya katanya kan Bang Luga udah pernah ke surga tuh. Tuh kira-kira saya tadi kan tanya ketemu apa di sana, ketemu buahan, ketemu minuman. Nah kira-kira dari bumi ke sorga waktu itu ditempuh berapa hari Bang? Berapa hari, berapa malam gitu Bang? Monggo silakan. 2 jam. 2 jam itu saya mengatakan ke sorga ini, jadi saya tidak bisa menceritakan kesaksian saya sendiri karena kesaksian saya juga tidak lengkap. Kan Anda sembarang bertanya, tanya sana, tanya sini, tanya anak. Jadi saya tidak bisa menjawab dari kesaksian saya sendiri. Jadi saya akan kutip dari kesaksian orang yang pernah dekat. Kalau lu bilang berapa jam waktu Ricardo Sid dibawa ke surga itu dia terbang selama 2 jam. 2 jam ya Bang ya? Nyampe Bang ya? Nyampe. Itu 2 jam itu kan kalau naik pesawat itu kan kena angin tuh kadang-kadang kena turbulensi. Nah sepanjang perjalanan di langit, Bang Luga pernah nggak ngalami turbulensi? Jadi ini kesaksian dari Ricardo Sid ya yang saya jelaskan. Jadi gini, jadi surga itu di luar alam semesta. Alam semesta ini kan ada galaksi ya, jutaan galaksi, jutaan bintang. Jadi pertama kita terbang ngelewatin alam semesta. Lalu setelah sana naik terus nanti masuk namanya dunia maya. Dunia maya itu adalah dunia di mana tempat pembuangan setan-setan dari surga. Jadi mereka banyak yang dibuang di sana. Setelah masuk dunia maya, lepas tembus dari dunia maya, baru itu masuk surga. Nanti di situ akan disambut oleh jutaan malaikat. Iya Bang. Berarti Bang Luka selama perjalanan nggak mengalami ini ya, nggak mengalami kendala ya, kena hujan, badai, angin kencang itu enggak ya Bang ya? Ya hujan badai itu kan cuma berlaku di bumi. Kalau udah lewat misalnya ngelewatin awan udah nggak ada lagi namanya. Oh, aman ya Bang? Apalah kali. Aman sukses ya Bang ya? Itu kesaksian Ricardo Sid ya, bukan kesaksian saya. Jadi saya tidak terlalu banyak tahu, kalau menceritakan saya bisa lah. Karena saya punya koleksi banyak buku tentang surga. Iya, pokoknya saya percaya sama Bang Luga. Selama berapa hari Bang di surga? Seminggu apa setengah bulan waktu itu Bang? Waktu itu Ricardo Sid dia 8 jam. Bukan Ricardo. Bang Luga loh. Kalau saya tidak bisa menceritakan, pertanyaan Anda itu tidak bisa saya jawab karena pertanyaan Anda itu sudah melewati apa yang kemampuan saya. Makanya saya jawab dengan kesaksian orang. Oh, kesaksian orang ya. 8 jam. Iya.
Apa enggak sebentar Bang? Jadi Semalam di sorga kan nikmat di sana. Kenapa enggak katakanlah sehari semalam? Kan kalau sehari semalam kan 24 jam Bang. ke surga itu kan ke sana itu dia ngecek dulu masih ada perang apa enggak, ternyata masih ada perang, balik lagi gitu. Oh gitu. ya begini. Jadi ke surga itu kan atas tujuan. Tujuannya untuk apa? Ya, mau kerja atau mau tinggal. Kalau cuma mau tinggal belum bisa. Kalau tinggal nggak boleh. Ke surga hanya untuk apa ya, kata survei aja, nggak boleh tinggal nanti setelah di penghakiman. Kalau survei melihat sebentar pulang lagi bisa, tapi kalau untuk tinggal nggak boleh, itu haram. Karena nanti yang boleh tinggal di surga setelah di penghakiman. Jadi melihat mensikor situasi dan kondisi seperti itu. Kapan lagi ke surga lagi kapan survei Bang? Kalau lama-lama nanti Ke berubah. surga itu bukan atas mau kita, bukan sesuai dengan jadwal kita. Itu tergantung jadwalnya Tuhan. Kalau Tuhan mau dibawa, kalau Tuhan nggak mau, nggak. Kita nggak bisa ngatur Tuhan karena kita ini manusia ciptaan. Nggak bisa kita ngatur Tuhan. Bang Luga udah dapat kabar? Kita hidup menurut aturan, bukan kita suka tukang. Bang Luga udah dapat kabar belum jadwal dari Tuhan? Misalnya apa akhir Agustus, apa akhir Maret, apa akhir bulan September? Belum dapat informasi dari Tuhan. Kapan di sana? Di bawah surga itu tidak seperti itu, tidak semudah yang kamu pikir. Kita bisa dibawa aja sudah syukur. Nggak bisa seperti kau suka kau suka mau tanggal sekian, nggak bisa begitu. Kamu jangan anggap remeh, nanti kau mati dapat kereta. Nanya juga nggak boleh sembarangan kalau tentang surga. Nggak diizinkan kalian ke surga. Kita harus merasa hormat. Nggak bisa melecehkan, meremehkan tuh nggak boleh. Enggak Bang, saya juga hati-hati kok. Tanya juga hati-hati. Nyawa kamu taruhannya, taruhannya nyawa. Jadi kalau untuk ngomongin tentang surga itu jangan main-main. Kamu kapan lagi? Nggak bisa begitu. Surga itu bisa dibawa pun itu sudah dari jutaan orang pun itu cuma orang pilihan. Jadi kamu nggak bisa seenaknya. Kapan lagi? Itu kan perkataan yang meleceh. Iya. Ya, nggak boleh seperti itu. Berarti nggak boleh tanya lagi Bang ya. Misalnya tanya kapan Bang Luga dipanggil ke sana. Kecuali Anda bertanya bagaimana sih kondisi sana, apakah di sana ada makanan apa itu. Kapan lagi? Orang. Jangan bertanya seenaknya, itu nggak boleh, harus ada juga etika. Ya namanya jangan tanya tanya juga jangan seperti yang tertulis dalam Alkitab, seperti keledai liar. Nah berarti benar kata Tuhan itu, kamu seperti keledai, memang cara nanyanya kamu seperti keledai. Oke, kalau gitu saya tanya lagi yang keadaan di sana. Bang Luka, selain buah-buahan apa Bang waktu Bang Luka di sana? Disuguhi ya, di sana ada roti, ada anggur, ada ikan juga. Ada roti, ada ikan ya Bang ya? Iya. Kalau roti di dunia kan ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ada yang diopak. Masa Bang di sana juga ada yang kayak gitu Bang? Macam-macam lah, karena kan surga itu tidak ada bedanya dengan ya suka-suka kita mengolah, tapi mengolahnya tentu sesuai dengan standar surga. Lebih enak di sana. Di sana makanannya lebih enak. Iya. Kalau minuman sama Bang ya, sama di dunia ada air putih, ada air manis gitu Bang. Betul, ada anggur, ada yang manis, ada yang seger, ada. Enggak, Luka, gimana? Ini ada data nih. Dari Human Genome Organization. Ini organisasi genom DNA sedunia. Ada data nih. Ternyata yang namanya data. Jangan dipersulit dulu Bang, nanti dia cari itu, jangan dipersulit. Dia pakai HP terbatas dia.
Biar dicari dulu nanti baru aku buka dari Human Genome Organization ya. Iya, Kita iya. akan lihat nanti, kita diadu datanya ya. Oke, terima kasih. Oke. Masalah Kalau misalnya data internasional kan yang udah data ada secara internasional, Inggris Efraim, Kanada, Jerman, Zebulon atau Naftali, itu udah data internasional. Itu udah ada, itu bukan saya ngarang, itu ada di Google. Itu di Google ada. Jadi informasi bukan dari saya. Tapi kalau tak itu memang dapatnya dari penglihatan, visi wahyu. Nah, karena kan data-data internasional ini kan mereka menggali sesuai dengan ilmu sains ya, ilmu sains. Tapi sebenarnya masih ada ilmu yang di atasnya sains, yaitu revelation, kewahyuan. Kewahyuan ini juga dahsyat. Nah, lu kalau ngomong sama gua nggak bisa terlepas dari sains, nggak? Gua orang sains. Iya, jadi datanya pasti data sains, bisa dipertanggungjawabkan secara empiris. Oke? Sains ini juga kan buat sains yang menulis sains kan manusia. Apapun ya, pernyataan manusia ada benarnya juga, tapi tidak 100%. Katakanlah 80, 90, tapi sains tidak bisa mengungkap secara detail suku-suku apa saja, ya suku-suku apa saja. Ya jika dibandingkan dengan orang mimpi ya jelas lebih kredibel sains lah, gak? Masa ya iya penglihatan orang mimpi mau diadu dengan? Kan mimpi itu nanti akan gimana sih? Mimpi itu nanti harus digabung dengan tes DNA. Kalau memang digabung dengan tes DNA dan ternyata benar, berarti mimpi itu betul. Mimpi itu kan ibarat kata kasih gambaran dulu. Nanti pembuktian aslinya memang harus tes DNA, silakan dites DNA orang bakatnya. Iya, justru ini yang aku bawa ini dari Human Gynecology Organization. Nanti bisa dilihat sendiri, benar nggak klaim kamu? Human Gynecology Organization itu kan mereka kan masih mencari terus, itu belum kelar itu, masih terus itu mencari di mana-mana aja yang ada darah, yang ada gen, karena mereka orang Inggris, mereka cek beberapa suku di Inggris ada darah Efraim. Tapi ini kan udah dipersempit dengan klaim kamu. Ini ada Batak Karo sama Batak Toba di sini. Nah, ini kasih lihat nanti. Batak Karo ini juga kan jadi perdebatan. Sebenarnya Karo itu bukan Batak, makanya ada yang bilang Batak Karo itu menjadi perdebatan. Iya kan? Tanya aja Karo. Mereka orang Batak kan bukan orang Batak. Dibilang gitu. Artinya mereka udah gini aja. Gua tunggu data lo, nanti kita adu data nih. Gimana? Oke? Masalah silakan kan. Ini cuma artinya memberikan suatu memberikan suatu pandangan dulu nih, atau informasi. Masalah pembuktian 100% kan nanti kan bisa dibuktikan di tes DNA. Itu perlu, artinya tinggal dites aja. Benar, iya, justru dari Human Gynecology Organization ini hasil tes DNA, gak? Bukan hasil terawang, apalagi mimpi. Kan sudah dites DNA. Iya kan, tes DNA ini pertanyaannya, orang Batak sudah dites DNA mereka belum? Ya pasti sudah diambil sampel lah. Nah, terus gimana caranya muncul? Kan sudah 4 kali dites. Orang Batak sudah dites di Israel ngetesnya, bukan di Indonesia, di Israel langsung. Hasilnya 40%. Udah ada hasilnya. Coba aja dilihat. Sudah ada hasilnya, makanya itu diekspos dari aku dari Human Gynecology Organization ini langsung datanya. Ini juga dari Israel, bukan dari Human lah, dari Israel langsung yang memberikan pernyataan. Tunjuk, kasih lihat linknya, kasih lihat biar bisa semua mata bisa lihat, kasih lihat. Ada Namo Rajaya channel, ini Namo Rajaya, silakan klik sekarang.
Kenapa sih jadi begini? Halo, Ya Bang lanjut. Luga. Ya, Halo, malam Bang Luga. silakan. Mau nanya nih Bang Luga. Suara saya jelas nggak Bang? Jelas. Saya dengar-dengar kan Bang Luga kan sudah jadi nabi. Ya, udah 4 Nah. tahun ngomongin itu terus. Iya. Dan Saya kan mau nggak coba ada nanya. pengaruh, nggak Iya, ada mau pengaruh. nanya. 4 tahun. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan ada umur berapa gitu kan diangkat jadi nabi kan. Nah, jadi mau nanya, kalau Bang Luga ini di umur berapa ya kira-kira? Dari kandungan. Gitu ya. Dari kandungan. Ya, jadi ada beberapa tokoh dalam Alkitab itu sudah jadi hamba Tuhan dari sejak rahim ibunya. Kalau Muhammad kan di umur 40, Musa di umur 40 tahun juga sama. Kalau Simpson itu dari perut mamanya. Nah, saya ada di kelasnya Simpson. Udah Berarti abang dari mulai kandungan itu dari sebelum sedang dihamil atau dikandung ibunya sudah dikategorikan udah jadi nabi gitu ya? Sudah jadi hamba, ya betul. Sudah jadi hamba Tuhan. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan ada umur berapa gitu kan? Kayak misalnya, berarti sama dengan inilah Bang Luga itu ya? Sama dengan Yesus lah berarti ya? Secara kronologinya itu ya? Halo Bang, suaranya nggak dengar Bang. Ada umur 40 seperti 5 tahun. Nabi Samuel. Iya, ada yang umur 40, ada rata-rata gitulah kan. Iya. Nah, makanya yang ini kalau yang dari lahir dari kandungan ini saya baru dengar lah. Ibaratnya kira-kira udah diangkat gitu jadi nabi kan. Iya. Kalau Yesus kan dari kandungan kan di Kristiani kan dibilang dari kandungan itu udah jadi Tuhan kan gitu. Iya, betul. Oh. Bang boleh cerita loh Bang, kira-kira kalau abang kan udah bolak-balik datang ke surga itu ceritanya kan tadi kan, nyambung cerita yang tadi. Jadi saya tidak bisa menceritakan diri saya sendiri karena pertanyaan ini kan banyak. Bang, di surga ada kota nggak? Nah, sementara jawaban itu ada di orang yang lain. Jadi saya ini cuma merangkum jawaban. Jadi saya tidak bisa banyak menceritakan tentang surga. Saya hanya memberitakan kesaksian-kesaksian dari katakanlah hampir 1.000 orang yang udah pernah dibawa ke surga. Dari 1.000 orang itu saya bisa menjabarkannya. Tapi kalau saya disuruh mengoreksi surga, saya nggak bisa. Karena saya hanya singkat saja, tidak bisa menjelaskan secara detail. Oh, berarti kalau ini nyambung lagi tadi masalah di surga ini Bang ya. Saya penasaran juga, kan abang udah bolak-balik ini ceritanya kan, datang ke surga. Juga abang ibaratnya abang ceritakan bukan juga dari kesaksian yang lain. Ya, itu bukan bolak-balik, nggak bisa dibilang bolak-balik. Ya maksudnya kan udah beberapa kali lah gitu, udah beberapa kali datang ke sana gitu maksudnya. Saya waktu itu cuma melihat malaikat-malaikat sedang memuji Tuhan dalam jumlah besar, itu aja yang saya pernah alami. Jadi kalau detail saya nggak bisa, tapi saya bisa menceritakan kesaksian-kesaksian orang secara detail, bisa. Saya punya koleksi bukunya. Oh gitu. Berarti abang udah buat cerita di sebuah buku gitu Bang ya? Enggak, saya menceritakan aja karena buku mereka ada, jadi nggak perlu saya bikin buku gitu. Karena mereka lebih jelas menceritakan. Ricardo Sid, Richard Sigmund,
dari Catherine Baxter, terlalu banyak, terlalu detail kalau mereka. Iya. Jadi lebih baik tanya mereka atau baca buku mereka daripada. Enggak, maksudnya tapi kalau kan tanya saya jelaskan. Maksudnya kan saya kan nggak pernah baca, belum dapat baca lah buku-buku yang abang ceritakan itu kan. Ya mungkin dapat cerita dengan perbandingan juga dari abang juga gitu. Kalau di sana bang, itu untuk transportasi atau apa gitu ada transportasi udara sama darat seperti apa bang ceritanya? Boleh cerita nggak bang? Halo bang? Bang Luga? Bang, suaranya nggak dengar bang. Dia lagi nggak ngomong, gimana mau dengerin? Lagi diam dulu dia itu, nggak tahu tuh. Diam. Saya mau tanya banyak-banyak sama Bang Luga kan. Tungguin aja dulu dia signalnya itu. Tuh. Signalnya ya. Signal dia. Malah keluar dia tuh. Oh malah keluar. Waduh. Ya itu dia. Tungguin aja dulu. Nah itu dia cerita. Iyalah dengar-dengar cerita kan. Ya itu lalu gak ceritanya. Nah, surga. Yesus sebentar lagi mau turun di daerah sana Israel. Udah bolak-balik bang. Lomba segala macam lah. Udah jadi nabi juga ya. Ya itu dia tuh. Itu Cuman dia. kenapa ya kalau mohon maaf ini harus mengedukasi ya. Ini kalau di dalam kita Islam nih, ini udah pasti dipanggil Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa nih orang harus dipidana gitu ya. Udah habis bang kalau kita bang. Kalau dia Kristen. Kalau kita Muslim udah habis bang. Iya, jadi kalau kayak seperti Luga ngaku nabi, Paul Jong ngaku nabi begitu. Nah inilah kalau tidak ada aturan gitu di internet mereka begitu. Ya karena dia mengaku nabi Kristen, ya oke aja gitu loh, nggak ada urusan kan begitu. Karena nggak ada keputusan tertinggi di sana. Apakah ini termasuk penista agama atau tidak di internet mereka kan gitu. Nah, kayaknya jadi suatu kebanggaan juga bang kayaknya bang. Mau bangga mau enggak dalam hal ini pemerintah juga nggak boleh mengintervensi dalam satu agama kan gitu. Nah mestinya karena mereka kalau kita ada Majelis Ulama Indonesia kalau ada sesuatu kan ada fatwa MUI gitu ya. Nah kalau harus begitu. Mereka itu GBI lagi PGI Persekutuan Gereja Indonesia nggak bisa begitu gitu loh. Itulah. Malah dibiarkan aja gitu ya. Dibiarkan. Nah, biasanya sih denomnya atau perkumpulannya yang menegur. Tapi selama ini kan juga enjoy saja. Itu ya teman-teman ya. Ya jadi terkenal jadinya bang. Ya mau dia terkenal mau enggak ya silakan saja gitu. Yang penting kan kita sebagai umat muslim tidak diperkenankan demikian gitu. Yang Nabi itu adalah pengertiannya sebenarnya mereka juga ngerti pengertian Nabi seperti apa kayak lu ya. Yang Nabi itu menerima wahyu tapi tidak wajib untuk disampaikan ke kaumnya. Tapi kalau Rasul itu ya wajib. Jadi Rasul itu pasti Nabi. Nabi belum tentu Rasul gitu ya. Kemana Pak? Pak Firdausya kenapa? Ya ibaratnya kan kalau di Muslim jelas bang, ibaratnya kan jelas Nabi, perbedaan Nabi dengan Rasul itu jelas. Nah yang saya heran dari pihak Kristen ini walaupun beda denom, ini kok dibiarkan gitu, itu aneh gitu, heran gitu. Nah itu kan tadi udah itu tadi kan saya udah beri penjelasan bahwa tidak ada markanya, tidak ada pucuk pimpinan tertinggi yang bisa didengar. Begitu. Ya. Nah, siapa yang mau didengar? Siapa yang mau menjerat dia kan nggak bisa gitu ya. Nah hukum itu berlaku kalau di internetnya itu ada aturan. Gitu ya. Jadi mereka itu kalau mau ada denom seperti Luga dari karismatik kan
mengatakan dirinya nabi, ya nggak ada kan aturannya. Ya is oke aja. Cuman di luar sana pasti juga banyak yang nggak setuju. Banyak yang ada juga mungkin yang pro. Ya is oke aja, silakan. Sebenarnya nggak kaget kok Bang, sebenarnya Bang. Karena di KPR 13 ayat 1 sendiri di situ dikatakan setelah Yesus juga bakal banyak nabi, makanya mereka ngaku-ngaku nabi. Coba buka aja KPR kisah 13 ayat 1 itu. Banyak itu ternyata nabi. Makanya mereka ngaku-ngaku juga. Ya paham saya Bang, justru itulah di sana itu nggak ada semacam menistanya, kan gitu. Tapi persoalannya adalah seperti Luga ini kan kriterianya yang kan nabi gitu loh. Jadi guru aja nggak layak, kan gitu Bang. betul. Suka-suka dia lah. Kan begitu. Jadi guru aja nggak layak. Tapi is oke lah, itu kan intern mereka ya. Mana Bang Luganya, Bang? Kenapa Bang? Bang Andi. Ya, ini masih ya. Boleh angkat telepon sebentar. Bentar ya, angkat telepon gue. Ini aku kalau begitu aku tutup dulu ini ya. Aduh. Oke Bang, lanjut tutup Bang. Bang Luganya ini mau dengerin siapa sih?